Aplikasi web atau disebut web APPS ini ya, merupakan kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer. Aplikasi web saat ini lebih dari sekedar kumpulan file hypertext yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi-informasi tertentu melalui grafis-grafis terbatas, namun terkait juga dengan database dan aplikasi-aplikasi lainnya. Saya teruskan dulu. Nah, HTML ya atau Hypertext Markup Language ya merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Ya. HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Ya. Elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML dan elemen-elemen HTML direpresentasikan melalui teks, ya, teks atau teks. Nah, ini adalah materi yang mudah dipelajari begitu. Jadi karena bentuknya kalau di sini disebutkan elemennya adalah berupa blok-bloknya. Jadi ada blok-blok tertentu. Makanya kemarin waktu kita belajar tentang atau mempelajari tentang code.org itu, ya, itu adalah bentuknya blok-blok seperti itu sebetulnya. Jadi ada bagian-bagian yang mestinya kita itu hanya karena begini, kalau kita belajar pemrograman ya, ini kan juga sebetulnya kita berlatih juga tentang logika gitu ya. Jadi kita menyusun blok-blok ya, menyusun urutan-urutan gitu sesuai dengan aturan yang harus dipenuhi atau ditaati. Kalau kita tidak bisa seenaknya sendiri ya, kira-kira seperti itu. Nah, web browser tidak menampilkan teks HTML ya, tetapi menggunakannya untuk merender konten halaman web. Bahasa markup bukan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, penyebutan bahasa pemrograman HTML adalah kurang tepat. Editor yang dapat digunakan untuk membuat halaman HTML antara lain ada Notepad, Notepad++, Sublime, Dreamweaver, Atom, dan lain-lain. Nah, nanti minta tolong disiapkan jadi minimal Notepad lah ya. Notepad bisa atau pakai Notepad++ ya. Jadi saya yakin kalau Notepad atau Notepad++ ada ya, sudah siap. Jadi kita tidak perlu bingung lah mencarinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan format dasar HTML ya. Jadi format dasarnya seperti ini. Ya, ini ada HTML yang diawali dengan tanda kurang dari atau ditutup lebih dari, atau anggaplah kurung buka kurung tutup begitu ya. Lalu di sini ada head ya, ada di bawah head ada title ya. Title ya, untitled dokumen ini ditutup dengan slash title. Berikutnya antara head pembuka ini juga ada head penutupnya yaitu slash head ya, garis miring head. Lalu berikutnya ada body ya. Nah, berikutnya di bawah body itu adalah area atau tempat untuk coding. Ya, kita akan lebih banyak membuat blok-blok itu, membuat perintah-perintah itu ada di coding begini ya. Nah, tempat coding ini tadi diawali dengan body, lalu ditutup juga dengan slash body. Lalu di atas ini tadi ada HTML, ini juga ditutupnya dengan HTML. Ya, jadi ini berpasang-pasangan. Ya, HTML slash HTML, head slash head, title slash title, body slash body. Ya, jadi pasangannya seperti itu. Lalu struktur dokumen HTML. Yang pertama, dokumen HTML harus diawali dengan tanda teks HTML dan diakhiri dengan slash HTML. Digunakan untuk memberitahu kepada web browser bahwa yang berada dalam kedua teks tersebut adalah dokumen HTML. Nah, tips ya, setelah menulis teks pembuka HTML, tulis teks penutupnya slash HTML untuk mencegah lupa. Gunakan untuk setiap teks yang memiliki teks pembuka dan penutup ya. Jadi setelah pembuka langsung dikutip penutup, nanti di tengah disisipkan ya. Ini sih sebetulnya tips, boleh dilakukan juga boleh tidak ya. Berikutnya head ya.
bagian header dalam dokumen HTML ya, biasanya berisi judul halaman web. Ya, ini header. Lalu bentuk umumnya adalah ini head, ya, lalu ada title. Judul ini akan ditampilkan pada bagian atas web browser. Jadi head tadi seperti tadi slash head, lalu ini title juga ini slash title. Title-nya ini boleh juga misalkan ditaruh di belakang sini juga boleh, ya. Ini di bawahnya juga boleh, ya. Jadi biasanya sih untuk mempermudah ya biasanya atas bawah gitu ya. Jadi kita lebih mudah untuk ngontrolnya. Oh, bahwa kita sudah memberikan akhiran ya slash title. Oh, kita sudah memberikan akhiran dari slash head dan seterusnya. Berikutnya adalah body. Bagian isi dari dokumen HTML ya, dapat disisipkan teks, gambar, video maupun link. Ya, jadi dapat disisipkan teks, gambar, video maupun link. Isi yang ada di dalam body akan ditampilkan pada halaman web. Ya, jadi isi yang ada di halaman body akan ditampilkan pada halaman web. Teks body dapat pula ditambahkan judul atribut BG color ya, untuk pewarnaan background dan warna tulisan dengan teks diisi nilai warna. Body BG color sama dengan yellow, lalu ini di apa tanda petik ya, teks sama dengan red. Ini jadi ini contoh ya, contoh nanti kita apa yang dituliskan di dalam body. Jadi untuk background ya, background color nanti kita demokan, kita coba bersama-sama ya. Jadi bisa juga tinggal disebutkan aja ya. Jadi kalau misalkan mau teksnya merah ya ini ditulis saja red ya. Jadi nanti apapun yang diminta diketik atau dimunculkan setelah teks red ini di perintah-perintah berikutnya, kalau itu ada ya nanti akan ditampilkan merah ya, dengan background warna dari warna backgroundnya adalah hijau, kuning ya, kuning. Nah, ini adalah contoh gambaran struktur dokumen HTML ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya ada beberapa bagian ya. Bagian pertama adalah HTML ya. Kalau ini di sini ada HTML, di sini ada slash HTML. Ini ibaratnya kotak besar begini ya. HTML. Lalu di bawah HTML itu ada head. Ya, ini kotak tersendiri, head ya. Di dalam head itu ada title. Ya, ada title. Ini juga bagian tersendiri lagi. Lalu ada body. Ya, body slash body. Di dalam body ini ada ya, ada heading, ada paragraf, ada macam-macam banyak di sini. Karena nanti memang kita akan lebih banyak mengerjakan itu, codingnya adalah di dalam body. Ya. Tetapi paling tidak masing-masing sudah tahu gambaran strukturnya seperti itu. Ya, jadi ada HTML slash HTML, lalu ada head slash head, ada body slash body. Di sini ada di dalam head ada title, judul ya. Lalu di dalam body ini ya nanti tinggal codingnya kita mau ngapain ya, di sini ya, lebih banyak. Kalau ini diet ya paling seperti ini, nggak banyak ya. Jadi memang kita akan lebih banyak melakukan coding itu di dalam body ini. Nah, ini adalah contoh ya, buatlah tulisan seperti atas menggunakan H1 ya, nama file tulisan pertamaku .html begini ya. Ini ada halaman latihan 1. Nah, ini latihannya seperti ini ya, latihan 1, buat tulisan pertama HTML dengan nama tulisan pertamaku .html dengan script di bawah ini ya. HTML head ya, title halaman 1 slash title head body, lalu H1 header ini ya, tulisan HTML pertamaku H1 body HTML. Nah, sampai di sini saya berhenti dulu, lalu masing-masing silahkan diaktifkan
Notepad atau Notepad plus-plusnya. Ya, ini langsung kita coba. Jadi saya tidak jelaskan semuanya begitu. Jadi satu tahapan sampai di sini saya batasi dulu. Nanti ini dicoba dulu. Ya, ini dicoba dulu. Masing-masing sudah download materinya belum ya? Sudah Pak. Silakan Notepad-nya diaktifkan dulu. Ya, Notepad-nya diaktifkan dulu. Ini saya stop dulu ya, saya stop di sini. Nanti saya juga akan aktifkan Notepad saya. Ya, jadi ada HTML, head, title, halaman latihan 1, slash head, body, lalu H1 tulisan HTML pertamaku, lalu slash body, lalu slash HTML. Nah, berikutnya sudah diaktifkan belum Notepad-nya? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah mungkin ini bisa diketik ya, bisa diketik yang tadi ya, ini ya. Contoh kecil ini ya, HTML, lalu head, title, halaman latihan 1, slash head, slash body, dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai ini disimpan ya, jadi file, save as. Kalau saya misalkan saya simpan di sini, misalkan ini saya tulis, nanti dikasih nama latihan 1.html. Jadi ada titik HTML-nya ya. Jadi latihan 1.html ya, lalu bisa. Berikutnya ini tadi ya. Nah, ini jadi sekali lagi boleh pakai Notepad atau Notepad plus lah, minimalnya pakai itu ya. Nah, ini dari sini sebetulnya juga bisa langsung dijalankan. Ini ada ya run, terus nanti pakai Firefox misalnya, atau yang lainnya terserah ya, terserah. Nah, pilih menu run, selanjutnya pilih web browser di mana file HTML akan ditampilkan dengan klik launch in Firefox ya, jika menggunakan Firefox ya. Jika yang lainnya ya terserah ya, nggak masalah. Lalu, nah yang perlu diperhatikan adalah ini ya, tulisan pertamaku .html ya, ini ada halaman latihan 1 ya, ini ada tulisan HTML pertamaku. Nah, instruksi atau perintah dalam HTML sering disebut tags atau tags ya, tidak case sensitif ya. Elemen atribut sama dengan value, keterangan elemen itu sama dengan nama tags ini tadi, nama instruksi ya. Jadi sekali lagi yang perlu diingat ini dulu adalah perintah atau instruksi di dalam HTML itu disebutnya ini tags atau tags lah ya, tags, tag. Nah, elemen itu nama tags ya, elemen ya, karena kita nanti ngomongnya kadang-kadang gitu, elemen gitu ya. Lalu atribut sama atribut, value itu nilai dari atribut ya, karena kita nanti gini, elemen atribut sama dengan value. Contoh ya, font color sama dengan red ya. Font merupakan elemen ya. Elemen sekali lagi tadi adalah ini instruksi atau perintah. Lalu color adalah atribut dan red adalah nilai dari atribut ya. Font color red. Jadi elemen atribut value ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Elemen atribut value. Elemen itu adalah instruksi atau perintah ya. Jadi kalau font color merah berarti kita akan menampilkan font dengan warna merah ya. Kita akan menampilkan font misalkan nanti jenisnya apa ya, Times Roman, Arial, dan sebagainya. Pertama heading ya. Heading biasa digunakan untuk membuat judul pada halaman web ya. Ini tadi heading ya, judul. Tags yang digunakan adalah HN dengan nilai N antara 1 sampai dengan 6. Semakin besar nilai N, maka semakin kecil huruf yang tercetak. Default heading adalah rata kiri.
Jika kita ingin membuat heading rata tengah, maka tambahkan atribut like dengan nilai center atau right untuk rata kanan. Ya, jadi heading itu hanya 1 sampai 6. Ya. Semakin besar nilainya, maka semakin kecil hurufnya. Jadi H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 itu paling gede. Ya. Nanti H1 paling gede, kalau H6 ya berarti paling kecil. Ya. Nah, kalau defaultnya atau nilai bawaannya itu adalah dia rata kiri. Kalau pengen kanan nanti di tengah halaman dari web, maka nanti ditambahkan perintah like ya, center kalau tengah. Kalau pengen rata kanan berarti pakai right. Ya, jadi sebetulnya untuk kosakata bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu susah. Nah, latihan 2, buatlah file bernama heading.html dengan menambahkan tag heading 1 sampai dengan 6 dengan menyertakan atribut like dengan value center, right, left. Judul tulisan heading bebas. Nah, ini contohnya, silahkan disalin ya. HTML, lalu head, ada title heading, title latihan heading slash title head, body H1 heading 1 ya, H2 like center heading 2 slash H2, H3 like right ya, heading 3 slash heading 3, H4 like left heading 4 ya, slash heading 4, H5 heading 5 slash heading 5, H6 heading 6 slash heading 6, body HTML. Nah, ini silahkan dibuat lagi di notepad, tunjuk saya sampling untuk ditampilkan hasilnya ya, hasilnya. Sekali lagi latihan yang nanti ini dibikin, nanti diupload jadi tugas ya. Jadi nanti selesai kita kuliah tidak perlu bingung mau ngumpulin tugas yang mana. Jadi satu, kita sudah punya tadi latihan 1.html, nanti berikutnya adalah ada latihan heading ya. Tadi terusnya apa? Disimpannya. Nah, ini ya disimpan nanti pakai nama heading.html. Ya, latihan ini nanti disimpan dengan nama heading.html. Ya, ini sudah beres. Berikutnya adalah paragraf. Ya, untuk membuat paragraf pada halaman web digunakan teks P/P. Ya, ini paragraf. Sama seperti heading, kita dapat mengukur paragraf dengan menambahkan atribut like di dalam tag P like sama dengan left kurung tutup. Jadi penempatan kurung tutupnya diperhatikan. Ya, jadi tadi hasilnya yang tidak sesuai harapan dari Mas Ahmad itu karena setelah tadi H1 itu ditutup kurung ya. Padahal kurung tutupnya itu adalah setelah kita memberikan ini ya, perintah ini like sama dengan left, like sama dengan right dan seterusnya ya. Saya ulangi, seperti pada heading kita dapat mengatur paragraf dengan menambahkan atribut like di dalam teks P like sama dengan left atau like center atau P like right ya. Dan untuk membuat rata kiri kanan gunakan nilai justify. Contoh P like sama dengan right ya, paragraf rata kanan. Jadi apapun yang diketikkan setelah perintah P like sama dengan right, maka dia akan ditampilkan mepet kanan ya, paragrafnya rata kanan. Jadi kalau rata kanan berarti kiri sudah pasti tidak akan rata, tidak ada jaminan rata. Tapi kalau mau rata kiri kanan, pakainya adalah yang intinya justify. Berikutnya contohnya seperti ini ya, paragraf ya, ini contoh paragraf HTML head, contoh penataan paragraf, ini title-nya. Lalu head, body ya, catatan kode untuk penataan paragraf. Kalau misalkan di sini ada tanda petik lalu tanda seru begini, ini hanya adalah sebuah catatan, tidak diproses apapun ya. Jadi yang namanya catatan hanya untuk mengingatkan kita aja lah gitu ya. Ini berikutnya di sini ada P paragraf rata kiri adalah default, lalu P like sama dengan center kurung tutup paragraf di tengah.
lalu pay like paragraf mata kanan, dan ada pre, ya, akan tampil apa adanya. Ini ya, pre akan tampil apa adanya, lalu slash body dan HTML. Nah ini ya, latihan terakhir sampai di sini, sampai di paragraf ya, lalu nanti disimpan dengan nama paragraf.html. Baik, jadi setelah latihan paragraf ini selesai dikerjakan ya, jadi jangan lupa sampai dengan paragraf slide ke-20 ini kita punya 2 latihan. Yang pertama yaitu latihan 1.html, lalu yang kedua adalah heading.html, dan yang ketiga adalah paragraf.html. Nah, setelah dikerjakan atau dicoba, kita lanjutkan ke slide atau materi berikutnya. Berikutnya adalah tentang elemen dasar HTML ya. Jadi yang pertama ada garis horizontal. Untuk membuat garis horizontal dalam halaman web, gunakan teks HR ya, ini. Jadi teks HR. Lalu berikutnya elemen dasar baris baru ya. Untuk membuat baris baru gunakan teks BR. Jadi HR untuk garis horizontal, sementara BR untuk baris baru. Lanjut yaitu komentar ya, biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan tentang skrip yang kita buat. Untuk membuat komentar pada HTML, gunakanlah teks kurung buka tanda seru ya, lalu nanti setelah itu diketikkan komentarnya apa ya. Kalau ini yang beri warna kuning ini, di sini komentar ditulis ya. Kalimat yang berada dalam teks tersebut tidak akan tampil pada web browser. Jadi ini hanya catatan yang ada di skrip yang kita buat ya. Jadi sama sekali tidak akan ditampilkan di dalam web browser. Materi lanjut berikutnya yaitu tentang tag formatting ya. Nah, ini tentang mengatur tulisan ya. Tag font mempunyai beberapa atribut yang dapat digunakan untuk memberi warna tulisan, menentukan ukuran huruf, mengatur perataan, dan jenis font. Ya. Atribut color digunakan untuk membuat tulisan menjadi berwarna. Nilai dari atribut ini adalah warna font atau hexadesimal. Nah, ini dicontohkan di sini sebetulnya memakai ini ya, buffer, terus 0000 dan seterusnya, juga buffer ada FFF dan seterusnya. Dicontohkan di sini font color sama dengan red atau font color sama dengan buffer FF0000. Nah, tentu kita akan agak kesulitan ketika kita menggunakan warna font itu menggunakan nilai hexadesimal ya. Paling mudah kita menggunakan warna font dengan kata yang sudah umum kita jumpai ya, misalkan red, yellow, black ya, blue dan yang lainnya ya. Jadi itu yang mungkin lebih mudah daripada kita harus mengingat atau mencari nilai hexadesimal dari warna-warna tertentu ya. Lalu berikutnya untuk mengatur tulisan yang ada atribut face ya, digunakan untuk menentukan jenis font yang Anda inginkan. Nilai dari atribut ini antara lain Arial ya, Helvetica, sans serif, Times New Roman, dan lain-lain. Jika atribut face tidak ada, maka web browser akan menampilkan jenis font default yang ada di komputer pengguna. Nah, contoh ini ya, font face sama dengan Times New Roman atau font face sama dengan Arial. Ya. Lalu ada atribut size digunakan untuk mengatur besarnya font. Nilai dari atribut ini adalah bilangan antara 1 sampai dengan 7. Ya, contoh font size sama dengan 1. Ya. Nah, ini
sekali lagi font yang umum dipakai ya, digunakan baik di Microsoft Word atau mungkin di text editor yang lain ya. Jadi ada Times New Roman, Arial ya, lalu ada sans serif ya, dan seterusnya. Ini adalah teks lain untuk dekorasi teks ya. Ini ada teksnya, ini ada fungsi ya. B/B ini untuk mencetak tebal ya. Jadi jangan lupa akhirannya, jadi awalan dan akhiran ya. I ya, ini italic sama seperti ini di Office ya, mencetak miring. U menggarisbawahi teks ya, underline. Ada big/big membesarkan teks, small/small mengecilkan teks, /strike memberi coretan pada teks, lalu TT ya, ini /TT maksudnya ya, menampilkan teks seperti mesin ketik. Lalu sub garis miring atau /sub membuat teks subscript sedikit ke bawah. Jadi misalkan kita mau ngetik H2O ya, nah itu duanya kan dikasih teks sub seperti ini ya. Lalu sub ya, subscript ini superscript ya, membuat teks superscript sedikit ke atas ya, X kuadrat Y kuadrat begitu. Center/center membuat teks rata tengah. Nah, ini beberapa teks lain yang dipakai untuk membuat teks mungkin lebih menarik. Pre-formatted text ya. Beberapa teks yang disebutkan di atas adalah teks-teks yang digunakan untuk memformat tampilan teks ya. Sekarang bagaimana caranya bila kita ingin menampilkan teks sesuai dengan yang kita tuliskan? Ternyata hal tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan pre-formatted text ya. Teks yang digunakan adalah pre/pre ya. Nah, ini berikutnya adalah latihan lagi untuk mengatur tulisan ya. Ini ada HTML, head, title, contoh pengaturan font, /title, head ya, body. Font base sama dengan Arial, size 2, font Arial ukuran 2, /font BR ya. Nah, tadi adalah ganti baris dan juga ada HR ya, garis horizontal. Horizontal itu berarti mendatar dari kiri ke kanan ya. Lalu font base sama dengan Verdana ya, color red ya. Ini nanti teks yang ditampilkan adalah font Verdana warna merah. /font ini BR, ini HR lagi. Lalu font base sama dengan impact, size 5, color blue. Nah, teks yang ingin ditampilkan di halaman web yaitu font impact ukuran 5 warna biru. /font ya, ini /body /HTML. Nah, tampilannya kira-kira akan seperti ini. Jadi ada font Arial ukuran 2, lalu ada garis horizontal, ada font Verdana merah, ganti baris lagi garis horizontal, dan ada font impact ukuran 5 warna biru ya. Nah, berikutnya ada Wish ya. Cetak miring italik pada kata font. Ya. Nah, font. Jadi kata font ada di 3 baris ini ada ya. Jadi nanti silahkan dicoba. Cetak miring italik pada kata font ya. Lalu cetak tebal atau bold pada kata warna. Ya, warna berarti ada di ini, di merah ini sama yang baris kedua sama baris ketiga ya. Lalu garis bawahi atau underline pada kata ukuran. Yang dimaksud kata ukuran mana ini? Oh, ini yang baris ketiga ya, baris ketiga ini. Font impact ukuran 5 warna merah, berarti di ukuran. Ya, lalu buat kombinasi miring tebal, garis bawah pada nilai jenis font. Ya. Nilai jenis font itu mana yang dimaksud? Jadi 2 ya. 25 itu nilai ya. Jadi jenis fontnya apa nilai ya. Jadi 2, 5 ya. 2 dan 5 itu nanti dikasih kombinasi
teks miring tebal garis bawah ya itu. Jadi ini kuis yang harus dikerjakan untuk ini ya, skrip dari mengatur tulisan ini ya, contoh pengaturan font. Jadi nanti silahkan dicoba dikerjakan ya, kuis 1, 2, 3, 4 ini. Oke, nanti silahkan dicoba ya, coba. Nah, ini saya lanjutkan tentang list pada HTML ya. List merupakan bentuk yang umum yang biasa digunakan untuk menggunakan daftar sesuatu. Jenis-jenis list dalam HTML ini ada unordered list atau bullet list ya. Bullet list itu bisa tanda bulat gitu, nanti mungkin ada contohnya. Lalu ada order list atau numbering list ya. Jadi di HTML pun kita bisa memberikan list ya pada daftar-daftar sesuatu. Nah, yang pertama adalah tentang bullet list ya atau unordered list. Adalah suatu daftar yang tidak memperhatikan urutan dari item-item pada daftar tersebut. Ya, untuk membuat bullet list kita gunakan teks ul/ul dan teks li/li yang menyatakan daftar item. Ya. Nah, lalu teks ul untuk membuat bullet unordered list memiliki atribut type ya untuk menentukan jenis bulletnya. Type dapat bernilai ini ya. Jadi jenis bulletnya itu ada square ya, ada kotak, ada disk kayak titik hitam begitu. Lalu ada circle ya. Circle, ada lingkaran bulat begitu ya. Jadi ada 3 jenis ini. Ini adalah contoh penggunaan bullet list ya. Jadi ada item pertama, item kedua ya. Ini diperhatikan di sini adalah jenis bulletnya, kotak ya. Item pertama, item kedua. Lalu menjorok ke kanan ini ada sub item pertama, ada sub item kedua. Ini model bullet yang lingkaran hitam. Lalu menjorok ke kanan lagi di sub item kedua, ini ada lingkaran ya, sub item pertama, sub item kedua, sub item ketiga. Lalu kembali sejajar dengan sub item pertama, ini sub item kedua, ini adalah sub item ketiga, dan kembali ke kiri lagi ada ada item ketiga ya. Jadi ada item pertama, item kedua ya, ada di item kedua ada sub itemnya 1, 2, di dalam sub kedua ada itemnya lagi gitu dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, ini juga nanti silahkan dikerjakan ya, nanti disimpan dengan nama bullet.html ya. UL type sama dengan square ya, kotak tadi. Ini ada li item pertama /li, li item kedua /li. Lalu ada UL type disk ya, tipe. Jadi kita tentukan dulu tipenya. Lalu di bawahnya ini ada li sub item pertama /li, li sub item kedua /li. Lalu ada unordered list ya, disingkat UL ya, UL type circle. Sub ya, li sub item pertama, li sub item kedua /li ya, diakhiri jangan lupa. Li sub item ketiga /li. Lalu sejajar dengan /ul ini kita tutup dengan ul ini kita tutup dengan /ul ya. Lalu ada li sub item ketiga /li, lalu di atas ini ada awalan ul, ini juga diakhiri dengan /ul, lalu ditambahkan li item ketiga /li, dan di atas ini ada ul, ini diakhiri dengan /l ya. Dan sekali lagi ini tempatnya adalah di dalam body ya, di dalam body. Jadi ini memang di contoh yang ada di slide ke-34 ini tidak kelihatan dari atas ya. Jadi HTML-nya ya, head-nya tidak kelihatan. Nanti silahkan di
lengkapi sendiri. Tapi paling tidak ini adalah poin pentingnya dari latihan ini ya. Jadi dari contoh hasil unordered list ini ya. Tuh. Silahkan dibikin dan nanti juga disimpan ya. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya adalah tentang order list ya. Order list atau numbering list adalah suatu daftar yang diawali dengan nomor yang berurutan ya. Untuk membuat number list gunakanlah teks OL ya, order, kalau yang tadi UL unorder ya, /OL dan teks LI/LI yang menyatakan daftar item. Hampir sama sebetulnya ya. Nah, teks OL untuk numbering atau order list memiliki atribut atau type untuk menentukan jenis numberingnya. Type dapat bernilai 1, A besar, A kecil, Romawi 1 besar atau I kecil ya. Jadi tipenya seperti itu, tipe atau jenisnya ya. Contohnya ini ya, contohnya ini. Jadi 1 item pertama, 2 item kedua. Lalu menjorok ini ada ya, A sub item pertama, B sub item kedua. Lalu menjorok lagi Romawi 1 besar, ini ya Romawi 1, sub item pertama, sub item kedua, sub item ketiga, lalu ke C, sub item ketiga, lalu ketiga sub item ketiga. Buatlah daftar item menggunakan order list seperti pada tampilan di samping ini. Ya. Nah, ini jawaban latihannya ya. Kalau mau dicoba dulu yang ini tadi juga nggak apa-apa, dicoba bisa atau enggak ya. Jadi tapi prinsipnya hampir sama dengan unordered list tadi ya. Nah, ini di sini ada OL type 1 ya, LI item pertama /LI, LI item kedua dan seterusnya sampai selesai ya. Ini juga dibuat ya, nanti disimpan dengan nama order.html ya, order.html. Oke, dicoba ya. Ini saya lanjutkan lagi untuk menjelaskan materi pengenalan HTML. Berikutnya menggunakan image atau gambar ya. Untuk menyisipkan gambar pada sebuah halaman web, gunakan teks img src sama dengan nama file gambar. Nah, memiliki atribut alt yang digunakan sebagai tampilan gambar apabila gambar tidak dapat ditampilkan. Contoh, img src sama dengan gambar.jpg. alt sama dengan gedung H Udinus. Jadi alt hanya dipakai ketika ini ya. Jadi apabila gambar tidak dapat ditampilkan. Nah, kalau seperti contoh di slide ke-40 ini, maka gambar yang akan ditampilkan nama filenya adalah ini, gambar.jpg ya, gambar.jpg. Sekali lagi, yang alt ini adalah optional ya, tidak usah memakai itu, tidak masalah sebetulnya. Lanjut dulu. Mengatur ukuran gambar. Untuk pengaturan ukuran tampilan dari sebuah gambar, pergunakan atribut width dan height ya. Nilai dari atribut width dan height dapat diisi dengan angka, menyertakan pixel atau persen ya. Contohnya misalkan img rsc sama dengan gambar.jpg, width 100%, height 50 ya. Jadi lebar dan tinggi ya, lebar dan tinggi kayak persegi panjangnya. Jadi ukurannya bisa kita sebutkan pakai persentase atau memakai angka. Ini dicontohkan bahwa width-nya full 100%, lalu tingginya adalah 50. Membuat bingkai gambar. Untuk membuat bingkai, pergunakan atribut border dengan value nilai angka. Semakin besar nilai angka, maka border akan semakin tebal. Contoh img rc sama dengan gambar.jpg border 3. Sekali lagi, semakin besar nilai angka maka border akan semakin tebal ya. Border itu jadi bingkai ya, bingkai kotak ya, kotak. Jadi kalau kita punya gambar mobil, lalu misalkan lah gambar.jpg ini adalah sebuah gambar mobil yang diberi nama gambar.jpg, maka nanti gambar mobil itu akan diberi kotak ya, dengan nilai ketebalan 3. Kalau misalnya pengen tebal lagi ya misalkan 7, 8 dan seterusnya.
Gambar sebagai background. Apabila Anda menggunakan sebuah gambar sebagai background dari halaman web, maka tambahkan atribut background pada teks body. Contoh, body background sama dengan gambar.jpg. Ya, jadi background halaman web nanti akan muncul gambar. Terserah gambarnya apa. Ya, kalau ini gambar JPG, ya misalkan itu gambarnya gambar pemandangan, ya nanti backgroundnya itu akan muncul gambar pemandangannya. Ya, jadi ada background background gambar. Ya, jadi bukan background color, beda lagi ya. Kalau background color hanya warna aja, tapi kalau ini body background sama dengan gambar, berarti gambarnya akan dipakai untuk background dari halaman web. Ya, gitu. Nah, ini nanti berikutnya ada tugas, ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Ini nanti tugasnya bisa dibaca di materi pengenalan HTML, jadi tidak saya jelaskan di sini, ya. Jadi nanti tugasnya seperti ini ada ketentuan-ketentuannya, ini ada gambarnya dan seterusnya, ya. Jadi itu kira-kira materi tentang pengenalan HTML, ya. Sekali lagi latihan-latihan kecil ini silahkan dikerjakan dan dipahami sebelum nanti akan menambah juga ya materi yang lain, yaitu tentang desain web dengan HTML, CSS, ya, JavaScript dan yang lainnya, PHP, ya. Jadi tolong beberapa slide yang ada latihannya dikerjakan, ya. Memang hanya menyalin, tapi sekali lagi saya berharap tidak hanya menyalin tetapi juga memahami, ya, penggunaan teks, ya, yang ada di dalam body HTML ini, ya, pengenalan HTML ini. Jadi paling tidak kita sudah memahami struktur HTML-nya seperti apa gitu ya, dan kita pasti akan lebih banyak membuat script di dalam body, ya. Ini kita sudah ada background color, background gambar, ada order list, ada unorder list, ya. Ada HR, ada BR, ada format-format untuk memperindah tampilan-tampilan teks yang tadi sudah dipelajari. Ya. Sekali lagi terima kasih. Jadi sedikit materi tentang pengenalan HTML dan pasti akan kita lanjutkan lagi untuk materi lanjutan dari pengenalan HTML ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada materi berikutnya yang pasti adalah masih tentang HTML. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.